Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lalahikun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Kakung di Dalam? kakung di Ya niki kakung to. kakung ini Setri to. Nggih. tapi ngene Mbah Kuwuk emang kok aneh gitu ya. Dalam Mbah Kuwuknya sing lon sing setrine sing wetan. heeh. Kadang kan beda-beda. Kayak ngene Mbah Jai Ngerono barang emang monggo nak gawe. Nek desane sini apa, Mas? Saya aku mau contoh ya Allah. Desane Glawan. Desa Glawan. Krajan. Desa Glawan dusun Krajan. Krajan. Kecamatan Pabelan. Nah, iki Krajan. Nama Krajan ini biasanya ono situsnya, Mas. Mbah nak kuwi aku. Nah, ini makam Raden Noyodipo atau Kiai Luwuk. Nah, di sini komplek makam ini merupakan komplek makam Pakubuanan dengan pahatan nisan demikian. Nah, di sini ada perbedaan juga. Bisa kita amati satu makam ini memiliki dua nisan tapi berbeda. Yang satu nisannya seperti ini, bahunya seperti ini, ada tumpalnya, terus ini ada patran. Yang sini pinggang ya Mas ya, pinggang, terus ini kaki. Terus kita lihat yang satunya lagi. Nah, ini baunya seperti ini, langsung mustaka. Ini tubuh, tumpalnya di luar, tidak di dalam sini. Dan ini ada patran, ini pinggang, ini kaki. Asiknya ini loh, keren pahatannya. Pahatan pada jiratnya segitiga bergelombang. Nah, beda kan? Beda. Serupa tapi tak sama. Kenapa demikian? Sebenarnya untuk nisan ini ada dua, terus yang satunya itu ada dua dengan makam yang berbeda atau makam yang terpisah. Nah, curigakah dengan kejadian ini? Nah, yang satu milik makamnya siapa? Nah, pertanyaannya seperti itu. Sekarang kita bandingkan dengan makam yang satunya ini. Nah, kalau ini sama, ini sama. Nah, nanti kita lihat ranji silsilah ya Mas ya. Ada susunan yang rada aneh Mas ya. Nah, metsawu Mbah. Putune tak sinau. Lah ini Raden Noyodipo atau Kiai Luwuk. Nisannya seperti ini. Karena di sini sudah dibangun. Bangunan makamnya sudah berbentuk punden berundak. Nah, kalau ini jirat dan nisan baru. Bisakah membedakannya antara jirat dan nisan baru? Pahatannya seperti dipahat menggunakan pemotong atau mesin. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini pahatan resmi dari besi-besi atau alat-alat pemahat, pisau pemahat. Nah, kalau yang sebelah itu sudah diganti semua nisannya. Kalau dalam satu ruangan, satu kompleks, sebenarnya ini juga punya jirat dan nisan yang sama seperti ini. Tinggal kita membedakan saja antara perempuan dan kakung, Mbah Putri atau Mbah Kakung di sini. Nah, kita lihat ranji silsilahnya. Nah, kenapa saya tadi ngomongnya agak beda? Ya karena memang beda dan aneh. Nih,
Oh, ini wasilah kok, Mas. Oh, wasilah. Wasilah bukan silsilah. Silsilah ya. Oh, kirain silsilah. Nek silsilah kayak martak sanggah jane yo. Jebul wasilah. Kira silsilah. Oh, alah, aku gak Ini kita enak. Ini wasilah, maksudnya wasilah yang, nah, namanya wasilah itu beliau yang mau disebutkan atau beliau yang mau dikirim suratul Fatihah ala kadarnya beserta ayat-ayat suci Al-Quran yang pendek-pendek. Nah, monggo dilihat, lalu nanti dikhususkan, nanti bisa ziarah ke sini. Kalau sini ramenya malam apa, Mas? Kurang paham, Mas. Yang jelas Ada hallnya pokoknya. ada hallnya sini ya. Yang belum ada Mbah Kuwuk. Yang belum ada Mbah Kuwuk malahan. Padahal jika dilihat itu malah lebih sepuh sana ya, Mas ya. Lebih sepuh yang Gelawan tadi ya. Hampir dengan makam Mbah Kluwuk ya, Mas ya. Kuwuk sing Mbah Kuwuk dengan makam Mbah Kuwuk, antara Mbah Kuwuk dengan Mbah Luwuk itu sebenarnya lebih sepuh sana. Karena di sana itu langgam nisannya itu masuk Amangkuratan akhir. masuk Itu 1790-an, kisaran seperti itu, Mas ya. Dan ini 1800-an beliaunya. Hampir serupa, cuma kalau punya Mbah Kuwuk tadi di sini ada kembang awannya sampai sini. Itu penanda seperti apa ya? Ciri khas Amangkurat Mataram Islam sini sampai sini. Seperti biasa dalam rangka mengisi kegiatan libur kerja, saya melakukan perjalanan dolan bareng dengan teman-teman yang memiliki hobi yang sama. Adanya kegiatan ini kami sering menyebutnya dengan istilah belusukan. Kegiatan tersebut saya lakukan dengan cara mendatangi situs-situs yang memiliki nilai sejarah. Yang selanjutnya kita pelajari, kita adakan analisa kecil, lalu kita publikasikan lewat sosial media. Saya di sini akan memberitahukan satu hal, bahwa diri saya bukanlah jebolan dari fakultas akademi yang ternama yang memuat tentang perjalanan pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah itu perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Yang jelas saya senang melakukan sebuah perjalanan yang menurutku bermanfaat untuk saya pribadi dan mungkin tidak bermanfaat untuk orang lain. Tujuan saya mendatangi atau menyewani makam sepuh adalah satu, berziarah atau tawasul untuk beliau yang dimakamkan. Dua, mencoba mengetahui asal usul beliau dengan cara mempelajari bahatan batu nisannya. Yang ketiga, mencari sejarah beliau lewat cerita rakyat dan mencari sumber-sumber yang membahas tentang sepak terjang beliau. Sebelum membahas tentang asal usul beliau dengan cara memvisualkan bahatan batu nisan, terlebih dahulu saya akan berusaha mencari sumber yang sudah membahas tentang sejarah beliau. Kemungkinan pernah tercatat dari berbagai sumber yang tertulis. Kemudian dari sumber-sumber tersebut saya berusaha mencari informasi tentang siapakah beliau yang disebut dengan Kiai Luwuk. Jika sudah mendapatkan hasil, saya akan mempublikasikan atau berbagi pengalaman yang berguna dan bermanfaat untuk saya pribadi dan semoga bermanfaat untuk orang banyak. Setelah melakukan pencarian dari beberapa sumber yang terkait tentang sebutan Kiai Luwuk, ternyata nama daripada Kiai Luwuk tersebut adalah pembahasan tentang bilah pedang dan keris. Itu pun saya temukan di berbagai macam sumber yang menyebutkan. Namun pencarian saya tidak berakhir pada sumber yang membahas tentang senjata saja. Pencarian saya berlanjut ke sumber-sumber yang mencatat profil desa. Nah, disinilah saya menemukan sumber pembahasan tentang asal-usul sejarah desa tersebut. Gelawan adalah sebuah nama desa kecil di Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Ada beberapa hal yang menarik di desa tersebut. Selain letaknya yang strategis, desa Gelawan memiliki keindahan tentang alamnya. Gelawan merupakan sebuah pedesaan yang menggambarkan ciri khas negara yang mendapat julukan agraris. Jika kita bahas tentang keindahan dan ketenangan desa Gelawan, tidak akan ada habisnya. Saya pun berpendapat dan yakin bahwa orang yang tinggal di perkotaan akan merasa senang dan tenang jika diajak keliling desa tersebut dengan menikmati alam dan keramahan penduduk desanya, walaupun hanya melepas lelah dalam bekerja. Tidak lepas dari itu saja, khususnya desa Gelawan memiliki sejarah dan tinggalan arkeologi yang patut untuk dilestarikan. Tinggalan tersebut berupa jejak-jejak kerajaan Mataram kuno dan bangunan makam kasepuhan. Desa yang pekat dengan unsur cerita rakyatnya. Di sini pun saya akan menuangkan sedikit tentang kisah sejarah berdirinya desa tersebut.
tentunya dengan kutipan dari sumber yang sudah dicatat dan dipublikasikan oleh lembaga desa setempat. Disebutkan pada zaman dahulu saja, tidak mengikut sertakan tahun kejadiannya, seorang tokoh bernama Kiai Luwuk yang merupakan anak didik dari Pangeran Diponegoro. Masa tersebut menggambarkan tentang penjajahan Belanda di Salatiga dan penangkapan Pangeran Diponegoro. Saat itu Kiai Luwuk tidak tertangkap karena beliau melarikan diri ke arah selatan kota. Disebut dengan Glawan dan menetap di desa tersebut hingga Kiai Luwuk mempunyai seorang istri dan menjadi orang pintar di desa tersebut. Disebutkan tentang keahlian Kiai Luwuk adalah di bidang pembuatan pusaka yang terbilang cukup ampuh. Saat beliau membuat pusaka didatangi oleh saudaranya yang bernama Kiai Sombron yang berasal dari desa Sombron. Kiai Luwuk menerima kedatangan saudaranya dan dipersilakan masuk ke dalam rumahnya hingga diberi hidangan berupa buah nangka. Kiai Luwuk sengaja memberikan hidangan buah nangka tersebut tanpa menggunakan pisau sebagai alat untuk membelahnya, sehingga Kiai Sombron mencoba membelahnya dengan pusaka yang dibawanya dengan tujuan supaya buah nangka yang dihidangkan Kiai Luwuk tersebut bisa dimakan. Kebaikan nasib tidak berpihak kepada Kiai Sombron. Berulang kali pusaka tersebut digunakan untuk membelah nangka, hasilnya percuma saja karena ketajaman pusaka yang beliau bawa tidak mampu untuk membelahnya. Mungkin dengan rasa jengkel dengan kejadian tersebut, Kiai Sombron pun berpamitan pulang dan beliau tidak bisa beranjak dari tempat duduknya karena kursi yang diduduki beliau tidak lepas dari anggota badannya. Dengan keadaan kursi yang masih melekat, Kiai Sombron pun tetap berpamitan dan melanjutkan perjalanan menuju rumah. Perjalanan Kiai Sombron sampai di sisi barat desa Glawan, sampai pada akhirnya kursi tersebut lepas dengan sendirinya dan merobekkan kain penutup bagian tubuhnya. Robekan kain penutup tersebut tersebar dan berjatuhan hingga ke arah perjalanan Kiai Sombron. Dengan kejadian tersebut, sebuah dusun di desa Glawan di sisi sebelah barat diberi nama Dusun Bondolan. Berhubungan Kiai Sombron mengalami luka di bagian tertentu, beliau tetap melanjutkan perjalanan hingga di suatu tempat yang terdapat sendang atau mata air. Beliau beristirahat sejenak dan membasuh lukanya di sendang tersebut, dan kejadian istimewa pun terjadi. Setelah lukanya dibasuh dengan air sendang, luka tersebut seketika kering dan sembuh seperti sedia kala. Istilah Jawa entuk tombo, dan sendang tersebut diberi nama Kali Tambanan. Setelah sembuh, beliau melanjutkan perjalanan sampai pada suatu tempat. Beliau melihat orang berarak-arak di sebuah tempat hingga pada akhirnya tempat tersebut diberi nama Waraan. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke arah selatan dan mendengar orang berbincang ramai sekali. Keberadaan desa tersebut diberi nama Karangsari. Jadi menurut catatan desa setempat, Glawan memiliki arti orang pada zaman dahulu yang tidak bisa dilawan. Demikian kutipan asal-usul sejarah nama desa. Jika saya memetik dari beberapa sumber tentang kejelasan sejarah desa, ada keterkaitan dengan sumber-sumber yang saya baca sebelumnya tentang penyebutan nama, bahwa sebuah nama Kiai Luwuk bukan pada seorang tokoh saja, melainkan sebutan Kiai Luwuk juga tersemat pada benda berupa pusaka dan pedang. Asal-usul sejarah desa menyebutkan tentang masa perjuangan Pangeran Diponegoro, walaupun pada akhirnya cerita tersebut berujung penangkapan dan pelarian seorang tokoh yang bernama Kiai Luwuk. Adapun deskripsi yang dicatat oleh YouTuber dengan nama akun Respect86 dalam video vlognya berjudul Makam Kiai Noyo Dipo atau Kiai Luwuk, juga menyebutkan tentang perjuangan Laskar Diponegoro. Mungkin makam Kiai Luwuk bisa dijadikan acuan penulis sejarah desa tersebut, walaupun pada akhirnya nama desa yang terjelajah tersemat dengan toponimi sebuah kejadian seorang tokoh yang bernama Kiai Sombron tanpa disengaja. Jika kita uraikan pendapat di atas memiliki satu misi dan fungsi yang sama pada masa yang sama, saya akan mencoba membabarkan tujuan di antaranya. Begitu banyak sumber yang menyatakan sebutan Kiai Luwuk adalah berupa benda sejenis keris dan pedang. Semua itu tidak ada unsur kesengajaan. Bisa saja nama Kiai Luwuk merupakan nama sematan atau nama julukan yang diberikan oleh pepundenya, diberikan kepada orang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Bahkan pemberian nama tersebut tidak asal-asalan. Yang jelas, orang yang diberi sematan atau julukan nama semestinya orang tersebut memiliki keahlian yang dirasa cukup besar pengaruhnya di dalam sistem
pertahanan maupun sistem keamanan negara. Bisa jadi nama Kyai Luwuk itu merupakan julukan orang yang membuat keris maupun pedang, sehingga hasil dari ciptaannya diberi nama Kyai Luwuk, semata-mata memberitahukan bahwa hasil tersebut adalah buah karyanya. Kita berikan contoh, Empu Gandring adalah sematan nama kepada seorang tokoh. Beliau adalah seorang empu yang memiliki keahlian di bidang pembuatan senjata keris maupun pedang. Bahkan pusaka pesanan Ken Arok diberi nama keris Empu Gandring, dari nama tokoh manusia disematkan ke sebuah benda ciptaannya. Akun YouTube Respect 86 dengan penulis sejarah Desa Nglawan menyebutkan tentang Laskar Diponegoro dengan sebutan anak didik Pangeran Diponegoro. Walaupun beda penyebutannya, satu sisi memiliki unsur dan tujuan yang sama. Sama-sama di masa sepak terjang Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Sama-sama membantu Pangeran Diponegoro saat berperang melawan penjajah Belanda di Salatiga. Jika kita melihat bangunan komplek makam Kyai Luwuk dengan seni rupa pahatan dan jirat makam yang terlihat pada gambar pahatan itu disebut dengan langgam Pakubuanan abad ke-19. Memang bangunan makam dengan karakter punden berunda, menyatakan bahwa beliau yang dimakamkan adalah tokoh penting di masa Pangeran Diponegoro. Akan tetapi untuk mengetahui derajat Kyai Luwuk yang menyatakan beliau alim ulama atau bukan belum bisa dipastikan, karena pahatan nisan dan bangunan jirat makam sudah berubah total. Saya hanya meyakini bahwa beliau adalah tokoh penting karena makam beliau berada di bagian paling atas di antara makam-makam yang lainnya.